Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast di kos. Nah, jadi pada kesempatan malam hari ini saya kedatangan tamu nih. Boleh mas, siapa namanya? Eh, Kenalin mas, aku Putra Ramadan. Ya, masih dari mana? Dari mana akan nih? Dari fakultasnya, Oh, fakultas mana? oke. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik mas. Oke, dari prodi apa kira-kira? Hubungan internasional. Oke, dari hubungan internasional, mantap. Nah, sekarang kesibukannya apa nih? Kesibukannya sekarang lumayan sibuk banget yang saya dalam tugas mas, dalam organisasi dan tugas-tugas kuliah itu kembali lagi gitu aja kesibukannya sekarang. Oke. Jadi kabarnya gimana? Masih baik? Alhamdulillah masih baik mas. Baik. Nah, jadi pada kesempatan malam hari ini kira-kira kita bakal bahas apa nih? Mungkin kita bakalan bahas mengenai liberalisme mas. Oke, liberalisme menarik. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum pernah mendengar liberalisme ya? Boleh dijelaskan dulu apa itu liberalisme? Oke, liberalisme di sini yang aku bahas dalam ekonomi politik global nih mas. Jadi kayak perspektif liberalisme ini lebih menekankan pada kerjasama antar negara, kebebasan individu, atau kebebasan pasar, dan peran terbatas negara mas. Jadi kayak dalam liberalisme ini meyakini bahwasanya pasar itu dibiarkan bergerak bebas sesuai rasa rasionalitasnya sendiri mas. Oke, jadi itu ya untuk latar belakang dari apa itu liberalisme. Iya mas. Kira-kira apa yang jadi fokus utama dari paham liberalisme itu sendiri? Oke, mungkin yang jadi fokus utama itu yang pertama kerjasama antar negaranya, mas. Jadi kayak liberalisme itu meyakini bahwasanya dunia itu bisa damai dan bisa tanpa konflik, mas. Untuk kemakmuran bersamanya. Jadi kayak kerjasama antar negara, kebebasan individu dan kepemilikan pribadi, dan yang lainnya itu peran terhadap negara, mas. Jadi kayak negara itu campur tangannya itu enggak 100%. Nah, kira-kira apa awal mula sehingga bisa terciptanya liberalisme itu sendiri? Oke, mungkin ini kembali lagi ke sejarah ya mas ya. Jadi kayak di abad ke-18 ada tokoh-tokoh nih yang mempelopori untuk lahirnya liberalisme mas. Jadi dalam podcast ini aku mungkin jelasin tiga tokoh aja nih mas. Jadi kayak yang pertama ada John Locke nih mas. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya, pada kenal nih dengan John Locke. Oke, John Locke di sini dia menekankan hak individu atau kebebasan pribadi mas. Dan yang kedua ada Adam Smith. Adam Smith di sini dia menciptakan atau melahirkan sebuah teori ini, yaitu invisible hand mas. Jadi kayak teori invisible hand ini mengatakan bahwasanya pasar itu kegiatannya itu bergerak sendiri tanpa campur tangan banyak dari pemerintah. Jadi pemerintah itu ya nggak bercampur tangan banyak gitu, nggak jadi aktor utamanya mas. Dan yang ketiga itu ada David Ricardo. David Ricardo di sini dia menjelaskan bahwasanya dalam liberalisme itu berdasarkan teori keunggulan komparatif mas. Jadi kayak teori keunggulan komparatif di sini beranggapan bahwasanya negara itu sebaiknya memproduksi atau mengefisiensikan barang yang benar-benar diperlukan mas, bukan barang ini apa barang-barang yang diinginkan lah. Jadi kayak lebih untung kayak gitu kan kalau negara-negara itu bisa mengelola barang-barang yang benar-benar dibutuhkan. Dan yang terakhir mungkin udah kita bahas nih mas di episode sebelumnya mengenai merkantilis kan. Ya, Nah betul. itu ada hubungannya nih mas. Waduh, apa tuh kira-kira hubungannya? Nah jadi kayak gini, liberalisme itu muncul atas kritik merkantilis di masa lalu. Jadi kayak tokoh-tokoh yang saya sebutin tadi mas, John Locke, Adam Smith, dan David Ricardo itu kurang setuju atau kurang relevan dengan teori merkantilisme, karena merkantilisme itu mendominasi perdagangan negara itu kayak untuk kepentingan negara itu sendiri aja mas. Jadi kayak ini nggak sesuai nih dengan liberalisme tadi untuk menciptakan keuntungan bersama, kemakmuran bersama, itu nggak sesuai. Jadi mereka menentang itu mas. Nah, mungkin dari semua yang sudah kita bahas tadi itu apa sih kesimpulan yang bisa
Mas Putra berikan kepada kita? Oke, mungkin kesimpulannya dalam perspektif liberalisme ini mereka itu meyakini bahwasanya dunia itu bisa damai, bisa tempat penting untuk melakukan kerjasama, Mas. Jadi apa nggak capek sih kayak negara-negara itu terus berperang, terus memakan korban, kan Mas ya? Kayak mungkin bisa lah berperan untuk melakukan perdamaian, untuk bisa melakukan kerjasama ekonomi, perdagangan, investasi kan Mas ya. Kayak ya bisa dilakukan di masa sekarang sih Mas. Jadi kayak mungkin aku namanya sedikit kritik lah mungkin dari liberalisme ini Mas. Jadi kayak dalam suatu teori atau konsep pemikiran itu nggak semuanya sempurna teman-teman. Jadi kayak teori liberalisme ini dia masih memiliki kekurangan Mas. Jadi kayak dia itu masih bisa menciptakan konflik atau ketimpangan di global apabila pasar bebas nih. Kita ambil pasar bebas sebenarnya karena tadi udah sempat disinggung dikit mengenai dalam pasar bebas itu kalau tanpa regulasi atau pengaturan yang adil itu masih bisa menciptakan konflik Mas. Nah, mungkin apa ada lagi tuh yang bisa disampaikan? Atau sudah semuanya? Mungkin sedikit menambahkan ya Mas ya. Oke, Mengenai prinsip. oke, boleh boleh boleh. Jadi dalam prinsip-prinsipnya itu yang dipegang teguh itu ada 5 Mas. Boleh apa aja deh? Jadi kayak prinsip yang pertama itu ada kebebasan pasar seperti yang sudah dimention tadi kan kayak ya pasar itu ya bergerak sesuai rasa rasionalitas. Jadi kayak harga suatu barang itu tergantung produsen konsumen Mas. Jadi pemerintah yang nggak bisa menentukan demand itu. Yang kedua adanya perdagangan bebas Mas. Jadi kayak negara satu nih misalnya ingin melakukan negara ini melakukan kerjasama ekonomi di negara B lah kita anggap aja kan kayak mereka ingin kerjasama ekonomi atau investasi Mas. Jadi itu ada yang memudahkannya. Jadi kayak nggak ada tuh tarif tinggi yang menghambat itu Mas. Jadi kayak misalnya di AFTA nih, di Asia Tenggara kan ada nih. Nah, kayak misalnya Indonesia mau melakukan kerjasama di hal ini dengan Malaysia nih Mas. Jadi kayak AFTA itu di sini berperan sebagai perantara lah, ya, bisa dibilang. Dan yang ketiga itu ada institusi internasional Mas. Nah, mungkin teman-teman juga atau masnya sendiri udah paham nih mengenai institusi internasional kayak World Trade, ya WTO, ya, kita udah familiar ya berarti ya. Jadi di sini berperan sebagai pengaruh atau pengatur lah Mas, supaya kerjasama ini nggak menimbulkan konflik, sengketa atau permasalahan. Dan yang keempat ada peran terbatas negara. Nah, di sini negara itu dikatakan sepenuhnya nggak punya andil enggak juga, tapi dikatakan punya hak prinsip enggak juga. Jadi kayak negara itu sekedar gini Mas, kayak dia itu sebagai pengatur atau pengawas saja supaya jalannya kerjasama ini lancar. Nah yang terakhir itu adanya ke interdependensi ekonomi. Apa tuh? Kondisi saling bergantung kerjasama nih Mas. Jadi kayak negara Indonesia melakukan kerjasama dengan Jepang dan itu bisa menimbulkan interdependensi ekonomi Mas. Jadi kayak karena hubungan ini juga kayaknya bakal rugi nggak sih Mas, misalnya kayak kita udah ngomongin kerjasama baik nih, tiba-tiba kita ingin mutusin coba berperang ya, kayaknya itu rugi guys. Iya betul betul. Jadi kayak itu juga menjadi faktor supaya konflik nggak muncul nih Mas, karena kerjasama yang baik tadi. Mungkin itu aja sih Mas yang bisa sampaikan. Sudah semua ya seperti ini. Nah, Mas. mantap sekali ilmu yang diberikan oleh Mas Putra tadi, sangat bermanfaat ya. Semoga bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kita. Semoga bisa menjadi ilmu yang berguna untuk kedepannya. Dan bagi teman-teman jangan lupa untuk terus mengikuti series ini ya. Dan mungkin kita cukupkan untuk series kita pada hari ini. Selamat berjumpa lagi di podcast selanjutnya.